Hai hai hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya, amin. Oke, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Sistem dalam Bidang Kesenian Kerajaan Kediri. Baiklah, saya Amelia Putri Ivan Beban akan membawa Anda masuk menjelajahi hasil diskusi kami. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama, Amelia Putri Ivana Beban atau saya sendiri. Yang kedua, Ella Frida Tambah. Dan yang ketiga, Timothy Julius Ronitua Tambunan. Dan yang keempat, Jonathan Andreo Tarigan. Dan yang kelima, Muhammad Fadil Pratama Nasution. Dan yang keenam, Azizah Zahro. Dan yang ketujuh adalah Reynold Situmorang. Oke, check it out! Kesenian Masyarakat Kerajaan Kediri. Perubahan bidang kesenian dari zaman Kediri dibatasi pada seni arsitektur saja. Dahulu, orang mempertanyakan mengapa masa kerajaan Kediri tidak menghasilkan candi-candi seperti periode sebelumnya atau sesudahnya. Ternyata, beberapa tahun kemudian satu demi satu kesenian ditemukan. Profil Candi Gurah yang masih tersisa mempunyai pelipit sisi genta pada kaki Candi Perwara. Sedangkan candi induknya mempunyai makara pada ujung bawah tangga. Ciri-ciri ini menunjukkan gaya seni Jawa Tengah pada abad ke-7 sampai ke-10 Masehi. Akan tetapi, arca-arca yang sangat indah ini juga menunjukkan gaya seni Singasari pada abad ke-13 Masehi. Perbedaan gaya seni ini belum dapat dijelaskan dengan memuaskan. Meskipun ada tanda-tanda bahwa Candi Gurah pernah dibangun kembali atau diperbesar. Namun, arca-arca tersebut tidak berasal dari tahapan kemudian, apalagi arca-arca yang lebih tua tidak pernah ditemukan. Dari sumuran candi, ditemukan bata berinskripsi yang dari segi paleografi. Tulisannya berasal dari abad 11 sampai 12 Masehi. Inskripsi singkat ini dapat dipakai sebagai patokan untuk menentukan pertanggalan dari arca Gurah. Sujumono menyebutkan bahwa Candi Gurah ini sebagai mata rantai antara seni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti Candi Gurah, Candi Kepung dan Tanda Wongso juga memiliki ciri yang sama, yaitu pelipit sisi genta di Candi Kepung dan arca-arca Tanda Wongso yang mirip arca Gurah. Diperkirakan ketiga candi tersebut berasal dari masa Kediri pada abad 11 sampai 12 Masehi. Ragam kesenian di Kabupaten Kediri tentunya tidak lepas dari sejarah Kerajaan Kediri. Beberapa kesenian khas daerah yang dapat dinikmati wisatawan antara lain seni jaranan, ketek oklek, dan lain-lain. Kesenian jaranan menyuguhkan berbagai atraksi menarik yang kadang mampu membangkitkan rasa takjub. Atraksi gerak pemain dengan diiringi tabuhan gamelan serta sesekali diselingi oleh unsur magis menjadikan kesenian yang layak ditonton. Di Kabupaten Kediri terdapat beberapa kesenian jaranan yang dapat dinikmati diantaranya jaranan Senterwe, jaranan Pegon, jaranan Dor, dan jaranan Jowo. Sejarah jaranan. Jaranan sebenarnya menggambarkan cerita masa lalu ketika Raja Bantar Angin, seorang raja dari Ponorogo, bermaksud melamar Dewi Songolangit, putri cantik dari Kerajaan Kediri, atau yang biasa disebut juga dengan Dewi Sekartaji atau Galuh Candra Kirana. Konon menurut cerita, karena wajahnya jelek, Raja Bantar Angin akhirnya menyuruh patihnya yang bernama Pujangga Anom, seorang patih yang dikenal sangat tampan. Agar Dewi Sekartaji tidak tertarik dengan patih Pujangga Anom, Raja Bantar Angin memintanya memakai sebuah topeng buruk rupa. Lalu Patih Pujangga Anom datang ke Kerajaan Kediri menyampaikan maksud rajanya. Putri Sekartaji yang mengetahui Patih Pujangga Anom mengenakan topeng merasa tersinggung, lalu menyumpahi agar topeng tersebut tidak bisa dilepas seumur hidup. Raja Bantar Angin akhirnya datang sendiri ke Kerajaan Kediri. Sebagai gantinya, Dewi Songolangit meminta 3 persyaratan. Jika Raja Bantar Angin bisa memenuhi, dirinya bersedia diperistri. 3 syarat tersebut binatang berkepala 2, 100 pasukan berkuda warna putih, dan alat musik yang bisa berbunyi jika dipukul bersamaan.
Ketek Ogleng. Selain jaranan, Kediri juga punya kesenian khas yang lain. Bahkan tari yang dicuplik dari kisah asmara Panji Asmarabangun dan Dewi Kili Suci tersebut juga sudah mendunia. Tapi sekarang tari ini 2/2 terancam punah. Bagi komunitas seniman Kediri, nama Gutur sudah tidak asing lagi. Dedikasinya terhadap dunia seni bahkan sudah membawanya hingga ke berbagai negara di dunia, memperkenalkan tari nasional ke seluruh dunia. Salah satunya adalah mempertontonkan tari Ketek Ogleng. Menurut Guntur, tari Ketek Ogleng sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Tari ini mengalami masa puncak pada era 70-an. Seiring berjalannya waktu, tari Ketek Ogleng perlahan-lahan mulai jarang ditampilkan. Pada era 90-an, kegemaran masyarakat dan seniman mulai bergeser. Mereka lebih suka memainkan jaranan yang gerakan dan musiknya lebih sederhana. Tak heran bila saat ini warga Kediri lebih mengenal jaranan sebagai seni khas Kediri dibandingkan Ketek Ogleng. Apa yang membuat Ketek Ogleng menjadi kesenian khas Kediri? Guntur mengatakan sebenarnya tari tersebut berasal dari legenda kota Kediri, yaitu kisah percintaan Panji Asmarabangun dengan Dewi Sakartaji dalam cerita Panji. Kera atau ketek yang ditampilkan pada cerita tersebut adalah jelmaan dari Panji Asmarabangun. Sebenarnya, untuk bisa menampilkan kesenian itu, hanya dibutuhkan 2 orang penari dengan iringan musik gamelan. Penari pertama berperan sebagai kera putih, dan penari kedua berperan sebagai Dewi Kili Suci. Terima kasih. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat.